Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Marilah kita memulai lentera minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu. Kita dapat berjumpa pada lentera minggu yang telah diprogramkan oleh RRI Pro 1 Pontianak ini. Semoga berkat dan kasih selalu melimpahi kita, terutama ketika kita sudah melaksanakan novena Roh Kudus. Dan pada hari raya ini, kita luar biasa, kita dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta ini. Semoga para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh kasih karunia Roh Kudus, dan mampu menjadi pewarta-pewarta dan saksi iman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Tema yang kita akan bahas pada hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta. Hari Raya yang jatuh 50 hari setelah Yesus bangkit dari alam mati, atau pada Hari Raya Paskah. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang terkasih, kalau kita mendengar Pentakosta berarti kita harus tahu dalam bahasa Yunani, Pentekoste, hari ke-50 atau Minggu Putih adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahnya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut. Dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul, bab kedua. Sebelumnya, Pentakosta adalah hari raya besar agama Yahudi yang disebut Sapuot atau Festival Panen Raya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, janji pengutusan Roh Kudus pada malam terakhir sebelum Yesus Kristus ditangkap dan kemudian disalibkan. Ia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu janji penyertaan. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Apa tujuannya? Yesus berkata, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Yesus berkata, "Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Sesudah Yesus bangkit dari kematian, Ia berkata lagi mengenai hal ini. Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi.
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, ia mengatakan sekali lagi, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta menurut tradisi Kristen, peristiwa atas murid-murid. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana pandangan orang Yahudi yang mendengar? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Farsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,